Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Winter 2024 yang berjudul Partikara Tsuiho Sareta Sonochi Ushi. Nah, daripada penasaran, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat seorang gadis kecil akan diserang oleh para goblin. Dan di tengah ketakutan itu, nampak seorang pria dan gagah berani datang menolongnya. Scene kemudian berpindah. Nampak seorang gadis mengajak pria untuk ikut ke dalam partinya. Ternyata pria itu ialah MC kita yang bernama Laos. Dan saat mendengar gadis itu mengajak MC, entah mengapa semua orang di sana merasa terkejut. Diketahui jika saat ini Laos sedang mencari orang untuk ikut ke dalam partinya. Dan karena alasan itu, si gadis berambut biru itu pun langsung menawarkan diri untuk ikut party bersama sang MC. Diketahui jika gadis itu bernama Narusena dan dia adalah seorang seniman bela diri. Dan setelah sang MC memperkenalkan diri dan memberitahukan jika dirinya ialah seorang penyembuh, nampak seorang staf wanita tiba-tiba datang menghampiri Narusena. Diketahui jika staf itu bernama Amherst yang bekerja di Guild Petualang Cabang Marmut. Ia kemudian menanyakan apakah Narusena tak mengetahui siapa pria itu. Amherst pun menjelaskan jika pria itu ialah Rausi Pecundang. Dia seorang penyembuh, namun dia hanya bisa menggunakan sihir heal tahap dasar. Tak hanya itu, meski dia menjadi petualang sejak kecil, namun sekarang ia masih saja tak bisa menggunakan heal area luas dan heal kualitas tinggi. Dan Laos adalah seseorang yang paling tak berguna. Diketahui juga jika sang MC pernah menjadi anggota party dari grup pedang petir, namun dia ditendang keluar karena tak bisa menggunakan sihir penetral racun. Dan orang-orang di kota tahu betul seberapa tak bergunanya sang MC. Jadi tak ada orang yang mengundangnya untuk bergabung ke dalam party. Terlebih lagi mungkin sekarang dia tak punya uang. Dan jika Narusena satu party dengan orang seperti itu, maka dia juga akan ikut miskin dan tak akan mempunyai tempat tinggal yang layak. Dan saat mendengar hal itu, Narusena pun tak merasa khawatir karena dia membawa cukup banyak uang. Namun saat mendengar hal itu, Amherst tiba-tiba memperingatinya karena petualang yang berkumpul di tempat ini kebanyakan adalah preman, dan demi keselamatannya sebaiknya uang sebanyak itu lebih baik jangan dikeluarkan. Setelah terkejut dengan sikap Narusena yang sangat santai, Amherst pun mengetahui jika dia masih petualang pemula. Oleh karena itu, ia akan membantu untuk mengenalkannya ke party bagus yang cocok untuk pemula. Dan jika Narusena menyetujuinya, Amherst dengan senyum lecek pun akan meminta biaya pengurusan. Namun saat mendengar tawaran itu, Narusena pun menolaknya karena sejak lama ia sudah ingin membentuk party dan kakak tersebut. Mengetahui hal itu, Amherst pun tak habis pikir dengan sikap Narusena. Ia juga bertanya-tanya maksud dari perkataan Narusena yang sejak lama ingin membuat party dengan si pecundang tersebut. Tak lama kemudian, Amherst pun memberikan surat pengajuan untuk membentuk party kepada mereka berdua. Dan jika menyerahkan surat ini kepada Guild, maka mereka bisa menjalankan quest. Dan ketika muncul perselisihan karena pembagian komisi yang tak merata, maka ia juga bisa membantu untuk mediasi. Setelah mereka berdua menuliskan nama di surat tersebut, Amherst pun meminta biaya prosedur. Setelah Laos membayarnya, Narusena pun nampak senang karena sekarang mereka sudah resmi menjadi party. Tak lama kemudian mereka pun akan menjalankan quest. Sang MC kemudian memberitahukan jika sekarang belum ada orang yang pernah menjelajah hingga bagian terdalam labirin marmut. Karena itu tak ada yang tahu monster seperti apa yang ada di bagian terdalam labirin. Terlebih lagi ada banyak teka-teki yang belum terpecahkan yang membuat mereka bisa menjelajah banyak tempat di labirin tersebut. Dan tentu saja hal ini mengundang banyak petualang untuk berkumpul kemari. Setelah itu Narusena pun menanyakan apa tak masalah jika mereka langsung ke labirin setelah selesai membentuk party. Karena seperti yang diketahui sebelumnya, jika staf itu meminta Laos untuk pergi ke padang rumput sebelah barat karena Narusena masih pemula. Dan setelah mendengar hal itu, Laos pun menjelaskan jika labirin bisa mengeluarkan kekuatan sihir. Diketahui juga jika di sekitar marmut ada beberapa titik yang menjadi tempat monster muncul. Misal di sepanjang pegunungan di sebelah timur, hutan sebelah utara, lahan basah di selatan, dan padang rumput di sebelah barat. Dan memang benar jika di padang rumput tersebut hanya ada monster lemah yang cocok untuk para pemula. Namun karena di sana sangat luas, hal itu membuat para petualang jarang bertemu dengan monster. Oleh karena itu, Laos pun akan pergi ke labirin
labirin karena di dalam sana ada monster yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, selama tak berjalan sampai ke titik terdalam, maka mereka tak akan bertemu dengan monster yang sangat hebat. Dan setelah mendengar hal itu, Narusena pun setuju dan akan mengikuti sang MC. Dan tak lama kemudian mereka pun sampai di depan gerbang labirin. Namun sebelum masuk ke dalam, Narusena berinisiatif untuk jalan ke depan karena dirinya ialah seniman bela diri, sedangkan Laos adalah seorang penyembuh. Jadi tentu saja yang akan bertanggung jawab untuk berada di garda depan. Dan setelah mengatakan hal itu, Narusena dengan penuh percaya diri pun berjalan ke dalam labirin. Melihat Narusena mengalahkan goblin itu seorang diri, Laos pun merasa terkejut dengan kemampuannya. Ia juga memberitahukan jika benda yang didapat setelah mengalahkan monster itu disebut dengan batu sihir. Dan diketahui juga jika sebagian besar petualang melanjutkan hidup dengan menjual batu sihir ini kepada Guil. Karena ada kekuatan sihir yang berada di dalam batu sihir, jadi hal itu sangat berguna bagi Guil. Setelah itu, Laos selalu memberitahukan jika batu sihir yang didapat dari goblin biasanya tak begitu bernilai. Dan jika mereka mengalahkan monster yang hebat, maka mereka bisa mendapatkan batu sihir yang sangat bernilai. Namun batu goblin ini saja sudah cukup untuk membayar tempat tinggal di hari ini. Dan setelah memberitahukan hal itu, Laos selalu menanyakan apakah Narusena mau mencoba menjelajahi labirin lebih dalam lagi. Karena Narusena setuju, jadi mereka pun melanjutkan penjelajahannya. Setelah berjalan cukup lama, nampak Laos tiba-tiba menghentikan langkah Narusena. Sang MC melakukan hal itu karena dia hampir saja menginjak perangkap. Dan setelah Laos meletakkan batu di atas perangkap tersebut, hal ini pun terjadi. Narusena pun merasa heran mengapa Laos bisa mengetahui jika di sini ada jebakan. Sang MC pun menjelaskan jika warna di lantai itu sedikit berbeda dari lantai lainnya. Meski sang MC hanya seorang penyembuh, namun ia sudah lama bekerja di dalam industri ini. Jadi tentu saja ia bisa menguasai beragam macam keterampilan. Tak lama kemudian mereka menemukan keberadaan orc. Laos pun bertanya-tanya mengapa di lantai ini ada monster hebat seperti itu. Diketahui jika orc adalah monster yang disebut monster iblis tingkat menengah. Tubuhnya yang kekar dan kekuatan pergelangannya yang membuat orc menjadi salah satu musuh yang kuat. Dan biasanya dia tak muncul di lantai atas seperti ini. Pada awalnya Narusena mengira jika sang MC akan melarikan diri, namun ternyata Laos akan menghadapinya. Dia yakin jika bekerja sama, seharusnya ada kesempatan untuk menghabisi monster tersebut. Mendengar hal itu, Narusena dengan penuh semangat pun menyetujui rencana sang MC. Setelah mereka memikirkan rencana, nampak Narusena langsung menyerang orc tersebut. Namun sayangnya tendangannya sama sekali tak mempan. Meski memiliki fisik yang kuat, tapi Narusena merasa diuntungkan karena gerakan monster itu sangatlah lambat. Dan ketika monster itu menghantam lantai, nampak serpihan batu melukai lengan Narusena. Hal itu pun membuat monster tersebut berhasil memojokkannya. Namun saat monster itu kembali menyerang, hal mengejutkan pun terjadi. Beruntung Laos tepat waktu menyelamatkan Narusena. Melihat sang MC mengalahkan monster itu, Narusena pun menanyakan apakah dia benar-benar seorang penyembuh. Laos kembali menjelaskan jika ia sudah lama bekerja di industri ini. Jadi ia juga bisa menggunakan sedikit jurus serangan jarak dekat. Melihat lengan Narusena tergores, sang MC pun langsung menyembuhkannya. Dan setelah itu mereka pun mengambil batu sihir dari orc tersebut. Nampak ukuran batu sihir itu cukup besar, serta kekuatan sihir yang tersimpan di dalamnya juga lebih banyak. Dan seharusnya batu ini bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Awalnya sang MC berencana kembali setelah melihat kemampuan Narusena. Terlebih lagi hasil hari ini juga sudah cukup banyak. Namun karena Narusena masih semangat untuk menjelajahi labirin, jadi mereka pun berencana akan berburu beberapa monster lagi. Sore harinya mereka pun menyerahkan hasil batu sihir kepada Amres. Wanita itu pun nampak terkejut karena dalam waktu setengah hari mereka bisa mengalahkan monster sebanyak ini. Ia juga memarahi Laos karena telah membawa Narusena ke dalam labirin. Apalagi mereka telah mengalahkan orc yang membuat Amers beranggapan jika mereka pergi ke tingkat menengah. Mendengar hal itu, Laos pun membantahnya karena monster itu sendiri yang mondar-mandir di tingkat atas. Setelah mendengar hal itu, Amers pun memberitahukan jika akhir-akhir ini Guil juga menerima laporan kasus yang sama. Hal itu pun membuat para petinggi Guil sangat sibuk belakangan ini, dan mungkin saja telah terjadi sesuatu di dalam labirin. Setelah itu, Amers pun akan membeli semua batu sihir mereka. Dia kelihatan senang
Karena ketika staf Guild membeli batu sihir dari petualang, maka dia juga akan mendapatkan tambahan gaji berdasarkan jumlahnya. Dan makin banyak batu sihir yang mereka bawa kemari, maka makin banyak gaji yang Amherst dapatkan. Oleh karena itu, dia pun meminta Narusena untuk bekerja keras. Setelah itu, nampak mereka mendapatkan uang yang cukup banyak, hingga membuat Laos merasa terkejut. Ia tak menyangka jika penjualan batu sihirnya akan menghasilkan uang sebanyak ini. Amherst juga minta Laos untuk membagikan setengahnya kepada Narusena. Dan tentu saja sang MC akan membaginya. Meski uang ini dibagi setengah, tetap saja hasilnya 10 kali lipat dari yang ia dapatkan sebelumnya. Laos tiba-tiba depresi karena ia tak mendapatkan bayaran yang semestinya di partai pedang petir. Terlebih lagi dia juga ditipu habis-habisan. Mendengar hal itu, Narusena pun merasa jika mereka sangat keterlaluan dan seharusnya Amherst membantu Laos karena dia tak mendapatkan upah yang setara. Setelah mendengar hal itu, tentu saja Amherst akan membantu sang MC untuk mediasi. Namun karena dia tak mempermasalahkan hal ini, terlebih lagi ia juga sudah mendapatkan party baru, jadi biarkan ia melupakan masalah party sebelumnya. Setelah itu nampak Amherst sedang menghitung uang. Namun tak lama kemudian ketua Guild yang bernama Hamsam datang menemuinya. Ia pun menanyakan apakah dia telah membantu Raus untuk mencari rekan party yang baru. Mendengar hal itu Amherst pun membantahnya. Meski tak ada petualang yang ingin bergabung dengan pecundang tersebut, namun ada gadis aneh yang ingin membantu party dengannya. Dia adalah gadis berambut biru yang bernama Narusena. Setelah mendengar hal itu Hamsam pun pergi dari sana. Di sisi lain nampak mereka berdua telah sampai di penginapan. Gadis kecil yang kenal dengan sang MC pun menanyakan apakah wanita itu adalah anggota partinya yang baru. Ia mengetahuinya karena gosip itu cepat sekali tersebar. Katanya Rausi pecundang sudah membentuk party baru lagi. Setelah itu karena mereka ingin memesan kamar, jadi gadis kecil itu pun meminta mereka untuk menemui ibunya. Melihat kedatangan mereka, sang ibu yang bernama Merai pun menanyakan apakah mereka ingin memesan satu kamar bersama. Mendengar hal itu tentu saja Narusena langsung memerah. Namun Laos langsung menjawab jika tentu saja mereka memesan kamar yang terpisah. Mendengar hal itu, mereka pun diminta untuk memilih kamar yang kosong di lantai 2. Namun sebelum itu mereka harus mengenyangkan perut terlebih dahulu. Setelah mendengar hal itu, Narusena pun nampak murung karena ia tak masalah jika mereka berdua tinggal di kamar yang sama. Setelah masuk ke kamarnya, Narusena pun mengingat sesuatu. Dan ternyata gadis kecil di scene awal tadi ialah Narusena. Dan pria yang menolongnya tak lain dan tak bukan ialah sang MC kita, yaitu Laos. Setelah Laos menyembuhkan lukanya, Narusena kecil pun mengucapkan terima kasih. Ia juga memutuskan jika dewasa nanti ia ingin menjadi seorang petualang serta membentuk party dengan sang MC. Dan kelak ia yang akan melindunginya. Dan sejak saat itu demi menjadi petualang, Narusena terus berlatih dan menunggu hari di saat ia membuat party dengan sang MC. Dan saat mendengar dia diusir dari party, Narusena pun langsung datang ke kota kecil ini. Dan pada akhirnya ia berhasil membentuk party dengan orang yang menyelamatkannya. Sayangnya sang MC tak mengenali dirinya. Namun Narusena sadar jika ia bertambah tinggi dari sebelumnya. Terlebih lagi warna rambutnya sekarang juga telah berubah. Dan wajar saja sang MC sama sekali tak mengenalinya. Narusena juga sadar jika sang MC telah berubah menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Dia bahkan lebih kuat sampai tak membutuhkan dirinya. Namun meski begitu Narusena tetap yakin jika ia bisa melindungi sang MC. Dan keputusan ini tak akan berubah sampai akhir. Tapi ia merasa heran mengapa orang di kota ini mengatakan Laos sangat tak berguna padahal ia sangatlah hebat. Scene kemudian berpindah ke masa lalu saat sang MC dan parti pedang petir sedang melawan Hydra. Di sana nampak seorang wanita bernama Saberia terkena racun. Melihat hal itu sang MC pun mencoba menyembuhkannya dengan sihir heal. Namun Saberia malah kesal karena sihir heal tersebut tak bisa menyembuhkannya secara langsung. Karena hal itu Saberia pun menganggap jika Raus sama sekali tak berguna. Si ketua pedang petir yang bernama Magulus lalu berkata jika mereka tak perlu bertele-tele dan segeralah bertarung. Namun karena Saberia masih belum sembuh, jadi dia pun memarahi Magulus. Raus kemudian berkata jika mereka seharusnya menyiapkan obat penawar sebelum melawan Hydra. Namun karena obat itu sangat mahal, jadi Magulus tak ingin membelinya. Ia juga menyalahkan Raus karena dia hanya bisa menggunakan sihir heal tahap dasar. Setelah mengatakan sang MC pecundang yang tak berguna, Magulus kemudian meminta Armia untuk menyerang dan sihir. Armia
yang ketakutan pun mencoba menyerang dan sihir api. Namun saat serangannya tak mempan, gadis itu pun kena mental. Tak ada pilihan lain, Magulus yang menyerah pun langsung melarikan diri. Disusul Armia yang pergi sambil merengek ketakutan. Sedangkan sang MC menggendong Saberia pergi dari sana. Dan setelah kejadian itu, hal ini pun terjadi. Raus yang bingung pun menanyakan mengapa ia dikeluarkan dari party. Grup pedang petir pun menyalahkan Raus karena kekalahan ini disebabkan oleh dirinya yang tak becus menjadi penyembuh. Dan saat mendengar hal itu, Raus pun berkata jika mereka telah bersenang-senang sampai pagi sehingga gerakan mereka menjadi lambat. Di tengah perdebatan antara sang MC dan Magulus, Saberia pun menanyakan kepada Armia siapa yang patut disalahkan saat kekalahan melawan Hydra. Karena takut kepada mereka berdua, jadi Armia pun menunjuk Raus sebagai biang keladi di atas kekalahan ini. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang. Nampak Raus merasa heran mengapa ia masih mengingat masalah ini. Sang MC juga memberitahukan jika 6 tahun lalu ia juga mengalami kejadian yang serupa. Saat itu nama Raus si pecundang sudah sangat terkenal. Namun meski begitu, Raus tetap menjadi seorang petualang yang mandiri. Kemudian ada sebuah party yang mengajaknya untuk menjelajahi labirin. Namun saat ia bergabung, party tersebut malah membuat Raus menjadi umpan untuk menarik perhatian monster iblis. Dan bagi anak yatim labirin, dijadikan umpan bukanlah hal yang aneh. Tetapi sang MC sudah tak sanggup menahannya lagi. Ia membenci penderitaan, takut akan sesuatu, dan juga membenci kematian. Namun yang membuatnya sangat sedih karena mereka semua tak menganggapnya sebagai petualang. Dan setelah keluar dari labirin, Raus tak sengaja bertemu Narusena yang sedang diserang oleh para goblin. Saat itu sang MC bertanya-tanya mengapa ia berpikir bisa membantu anak kecil tersebut. Bahkan sampai sekarang ia tetap saja tak mengerti. Raus juga memberitahukan jika hidup anak yatim labirin sama sekali tak berarti. Namun jika ia bisa menggunakan hidupnya untuk menolong orang lain, setidaknya ia tak mati sia-sia. Dan mungkin karena itulah ia datang untuk membantu Narusena. Namun sesaat kemudian ia nampak pingsan setelah diserang oleh goblin. Beruntung saat ia terbangun, pasukan kesatria telah datang untuk menyelamatkan mereka. Dan saat melihat hal itu, Raus pun sadar jika orang yang menyelamatkan anak kecil itu ialah mereka dan bukan dirinya. Dan karena hal ini, ia tetap saja menjadi orang yang tak berguna. Namun sesaat kemudian Narusena tiba-tiba mengucapkan terima kasih karena berkat sang MC yang berjuang untuk terus bertarung, sehingga para kesatria mempunyai waktu hingga mereka datang ke tempat ini. Narusena juga berkata jika sang MC tadi sangatlah keren. Dan saat melihat Narusena terluka, Raus pun dengan sigap langsung menyembuhkannya. Setelah itu sang MC pun menceritakan jika ia telah dijadikan umpan di dalam labirin. Dan saat mendengar hal itu, Narusena nampak menangis karena perbuatan mereka sangatlah kejam. Dan setelah itu Narusena pun berkata jika ia ingin menjadi petualang setelah tumbuh dewasa. Ia ingin menjadi petualang dan membantu party dengan sang MC. Dan setelah mengatakan hal itu, nampak Narusena kembali bersama para kesatria. Raus pun sadar jika gadis itu adalah putri dari seorang bangsawan. Dan ia juga beranggapan jika gadis itu tak mungkin menjadi seorang petualang. Namun berkat ucapan gadis itu sebelumnya, sang MC pun mendapatkan keberanian dan memutuskan untuk kembali menjadi seorang petualang. Setelah itu nampak sang MC bertemu dengan gurunya dan terus-menerus berlatih. Dan sebagai seorang penyembuh, ia hanya bisa menggunakan heal tingkat dasar. Namun meski begitu, ia tetap mempelajari banyak keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang petualang. Setelah itu, Raus kembali mengingat perkataan Narusena. Dan setelah mengingatnya, sang MC pun berkata jika tak ada kalimat itu mungkin saja ia akan menyerah menjadi petualang. Dan juga ia tak mungkin bisa bertemu dengan anak itu lagi. Tak lama kemudian nampak Narusena datang dan mengajaknya sarapan bersama. Dan setelah sarapan, nampak mereka telah berada di depan labirin. Raus lalu menanyakan apakah Narusena ingin pergi ke tempat yang lebih dalam. Setelah Narusena mengiyakannya, mereka pun masuk ke dalam labirin. Singkat waktu mereka sampai di depan portal teleportasi. Mendengar Narusena baru melihat portal itu, sang MC pun menjelaskan jika tak semua labirin punya benda seperti ini. Diketahui jika ini dibuat oleh penyihir ketika labirin marmut baru ditemukan. Awalnya Narusena menganggap jika mereka bisa pindah ke tempat yang diinginkan dengan sesuka hati. Namun Raus
membantahnya karena portal ini membutuhkan pintu untuk keluar. Artinya mereka bisa berpindah tempat dari portal satu ke portal yang lain dan mereka tak bisa pindah ke tempat yang tak ada portalnya. Diketahui juga jika monster iblis tak bisa melewati portal teleportasi ini. Dan juga portal ini adalah keterampilan yang sudah musnah ratusan tahun yang lalu. Dan sampai sekarang tak ada orang yang bisa membuat portal teleportasi yang baru. Setelah itu mereka pun berpindah tempat dengan menggunakan portal teleportasi. Sang MC lalu menjelaskan jika tempat ini adalah lantai tengah labirin dan monster iblis yang akan muncul juga punya ketentuan tertentu. Jadi Narusena diminta untuk hati-hati. Setelah menegur Narusena, Laos lalu menjelaskan jika lawannya kali ini adalah mayat hidup. Dia tak punya tubuh fisik dan dia adalah monster iblis yang berubah dari roh. Dan karena itu serangan fisik tak akan berefek kepadanya. Sang MC berencana untuk kabur karena mereka berdua tak bisa menyerang dengan sihir. Namun Narusena menolak karena ia yakin bisa mengalahkannya. Dan saat mendengar hal itu, Sang MC pun merasa jika Narusena bisa menggunakan sihir. Setelah itu nampak Laos menjadi umpan. Dan saat monster itu mengejarnya, nampak Narusena bersiap melakukan serangan kejutan. Laos pun menyadari jika Narusena akan menggunakan prana. Diketahui jika Seneman bela diri bisa menggunakan prana setelah berlatih sepanjang tahun. Dan saat menyelimuti tinju dengan prana, sekalipun itu roh dia bisa dihancurkan. Dan sesaat kemudian setelah berhasil mengalahkan roh tersebut, nampak tangan Narusena terluka. Sang MC pun sadar jika hal ini terjadi karena sebelumnya dia menyerang roh itu dengan tangan kosong. Setelah itu nampak Laos langsung menyembuhkan Narusena dengan menggunakan alat sihir yang bisa memperkuat penyembuhan. Di dalam alat sihir itu terdapat batu sihir. Diketahui jika batu sihir yang dikumpulkan oleh petualang akan diserahkan ke tangan tukang oleh Guil dan kemudian akan diolah menjadi alat sihir. Dan setelah tangannya sembuh, Narusena lalu menanyakan berapa harga batu sihir dari roh tersebut. Singkat waktu mereka pun menjual batu sihirnya kepada Amherst. Sang MC pun tak menyangka jika batu sihir dari roh itu bisa dijual dengan harga tinggi. Dan karena mereka sudah mendapatkan uang yang cukup banyak, jadi Laos pun mengajak Narusena untuk menyantap makanan yang lebih mewah. Setelah itu, nampak Mirai menyediakan makanan mewah untuk mereka. Laos juga meminta Mirai untuk menyediakannya segelas BIR. Dan saat mendengar hal itu, Narusena pun berkata hal demikian. Melihat dirinya dikatakan anak kecil oleh anak kecil, jelas saja Narusena nampak kesal. Laos juga melarang Narusena karena hal ini masih terlalu cepat untuknya. Setelah itu nampak Narusena menanyakan perihal benda yang sangat tinggi yang ada di pinggiran kota. Meski mirip dengan bangunan, namun benda itu tak punya pintu masuk bahkan jendela. Terlebih lagi benda itu bisa dilihat di mana saja di kota ini. Mendengar hal itu Laos pun berkata jika dirinya juga penasaran. Dan saat menanyakan perihal benda itu ke orang lain, ia nampak terkejut karena para tukang yang membangunnya juga tak tahu benda apa yang sedang mereka buat. Selain itu semua orang tak tahu siapa kliennya. Dan ia juga mendengar jika sketsa dan biayanya dibawa oleh seorang agen. Dan anehnya, di belakang agen itu masih ada seorang agen. Dan bahkan di belakang agen itu lagi-lagi ada agen lain. Mendengar hal itu Narusena pun merasa jika orang yang minta tukang membuat benda itu sangat tak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Dan karena terlihat sebagai benda yang tak berbahaya, jadi semua orang tak mempermasalahkan hal itu. Sang MC juga beranggapan daripada membuat benda seperti itu, lebih baik membuat tembok kota. Karena jika seperti ini, maka tak akan menguntungkan jika kota ini diserang. Mendengar hal itu Narusena pun tak khawatir, karena di kota ini terdapat banyak sekali petualang. Entah itu perampok atau monster sihir, Narusena yakin jika mereka akan dihajar habis-habisan. Setelah itu Laos pun merasa jika membentuk party dengan orang lain memang sangat menyenangkan. Meski tak tahu apakah gadis kecil itu akan muncul atau tidak, namun sang MC tetap bersyukur karena berkat anak kecil itu ia bisa kembali menjadi petualang. Di sisi lain, nampak Magulus memperkenalkan penyembuh baru di party pedang petir dan dia adalah seorang gadis bernama Lyra. Magulus juga yakin jika kali ini mereka bisa mengalahkan Hydra. Di sisi lain, nampak Hansa melaporkan kepada seseorang jika putri tidur ada di kota ini. Dia telah menjadi petualang dan sedang membentuk party bersama Raus. Mendengar hal itu, kakek tua itu pun juga menganggap jika Raus ialah bocah yang tak berguna. Dia juga berkata jika sudah tak ada waktu lagi. Oleh karena itu ia minta Hansa untuk mengusirnya keluar dari kota ini dengan memakai cara apapun.
承知しております。 Di sisi lain, nampak parti pedang petir kembali ke tempat Hydra. Setelah melihat kondisi Hydra, Magulus pun nampak senang karena kepala monster itu masih belum tumbuh. Setelah memberitahukan tugas ke para anggotanya, Lyra pun protes karena dirinya yang seorang penyembuh malah disuruh berada di garda depan. Mendengar hal itu, Magulus pun memberitahukan jika sebelumnya Raus juga bertindak seperti ini, dan bahkan kepala Hydra yang terpotong karena ditebas oleh Raus si penyembuh. Mendengar hal itu, sontak Lyra pun terkejut karena seorang penyembuh mampu menebas kepala Hydra. Karena Lyra tak sanggup melakukan tugas seperti Raus, jadi pada akhirnya Magulus pun menempatkannya di bagian belakang. Pemimpin pedang petir itu juga nampak senang karena Lyra bisa menetralkan racun. Dan setelah itu dengan penuh percaya diri, Magulus pun akan memastikan jika Hydra itu akan menghembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, nampak Amherst memberikan saran kepada Raus dan Narusena untuk menambah anggota baru. Dan jika ada petarung atau penyihir yang bergabung, maka mereka bisa menantang monster iblis yang lebih berbahaya, dan penghasilan mereka juga semakin melimpah. Dan hal itu tentu saja menguntungkan mereka berdua dan juga Amherst. Namun saat mendengar hal itu, Raus masih belum memikirkan untuk menambahkan anggota. Karena penghasilan mereka juga lumayan, Amherst juga menyarankan agar mereka menyewa rumah sendiri. Namun jika Raus dan Narusena melakukannya, maka kemungkinan besar mereka bisa menjadi sepasang kekasih. Mendengar hal itu, tentu saja Narusena langsung memerah. Raus selalu memberitahukan jika parti pedang petir pernah menyewa rumah pribadi. Namun naasnya kamar sang MC malah berada di gudang penyimpanan. Mendengar hal itu, Amherst pun cukup prihatin karena Raus ditindas dengan sangat buruk. Di sisi lain, nampak parti pedang petir babak belur setelah gagal mengalahkan Hydra. Di saat Magulus marah-marah dengan kegagalan ini, Lyra pun memintanya untuk diam karena ia tak bisa fokus dalam melakukan penyembuhan. Setelah itu, Magulus dan Saberia pun sadar jika kehadiran Raus memang sangat berguna. Meski sering mengeluh, namun dia tetap melakukan segala hal dengan patuh. Bahkan saat bayarannya ditipu, dia juga tak menyadarinya. Mendengar hal itu, Magulus malah merasa kesal mengapa ia keluar dari partinya. あんたが追い出したんでしょ? あ、そうだったか? Setelah itu, Magulus mempunyai rencana agar Raus kembali ke parti pedang petir. Dengan penuh percaya diri, dia akan mengatakan kepada Raus jika parti pedang petir sangatlah terkenal. Magulus yakin jika tak akan ada orang yang menolak ajakannya. Melihat rencana konyol itu, jelas saja Saberia tak habis pikir. Singkat waktu, Magulus pun menemui sang MC dan mengajaknya bergabung kembali ke parti pedang petir. Mendengar hal itu, Raus dan semua orang pun merasa terkejut. Amherst selalu memberitahukan jika pria berzirah emas itu ialah Magulus dari pedang petir. Magulus selalu meyakinkan sang MC untuk bergabung ke dalam partinya. Ia pun berjanji akan membagi bayarannya dengan sama rata. Magulus juga beralasan jika sebelumnya ia salah menghitung bayaran sang MC dan kelak ia akan lebih berhati-hati. Tak hanya itu, ia juga memberitahukan jika penyembuh baru yang bergabung ke partinya adalah seorang wanita yang tak berguna. Melihat kelakuan Magulus yang cukup bodoh, Saberia yang ada di sana pun tak habis pikir. Ia pun merasa jika rencana itu tak akan berhasil. Namun sesaat kemudian, Arigato. nampak Narusena tiba-tiba datang dan berkata jika Raus tak akan kembali ke parti pedang petir. Terlebih lagi sang MC adalah rekan yang sangat penting. Setelah mengatakan hal itu, nampak Raus memegang pundak Narusena. Ia pun berkata jika alasannya berterima kasih karena Magulus kembali mengundangnya untuk bergabung ke dalam parti. Namun meski begitu, Raus tak bisa kembali ke parti pedang petir karena ia sudah punya rekan yang baru. Mendengar hal itu, Magulus yang merasa kecewa pun menuduh Narusena yang telah memperalat sang MC. Dia pastinya menyadari bahwa Raus si pecundang sebenarnya bukan orang yang tak berguna, melainkan petualang yang sangat berguna. Ia bahkan menuduh Narusena tak membagi rata bayarannya dan berkomplotan dengan Guild untuk menipu Raus. Namun saat mendengar hal itu, sang MC pun berbuat hal demikian. 君らを恨んではいない。ナルセーナを傷つけるようなことをすれば僕は許さない。 Setelah berkata hal itu, mereka berdua pun pergi dari sana. Magulus yang merasa kesal pun meminta Amherst untuk memperkenalkan petarung hebat kepadanya dan bisa berada di garda depan. Ia melakukan semua itu karena ingin partinya mengalahkan Hydra apapun yang terjadi. Tak lama kemudian ada sosok misterius yang ingin bergabung. Setelah memeriksa pria itu, Magulus pun menghunuskan pedangnya karena ingin mengetes kemampuan pria tersebut. Dan sesaat kemudian,
Magulus yang kalah dalam adu pedang pun nampak malu dan beralasan jika ia sengaja mengalah. Singkat waktu, karena tak ingin reputasi pedang petir turun drastis karena tak bisa mengalahkan Hydra, Magulus pun pada akhirnya menerima pria tersebut dan diketahui jika pria itu bernama Geek. Keesokan harinya nampak Armia dan Lyra menemui sang MC dan ternyata maksud kedatangan mereka yaitu ingin meminta bantuan sang MC. Lyra pun memberitahukan jika Magulus akan kembali menyerang Hydra pada hari ini. Dia juga memperkerjakan seorang petualang baru. Lyra merasa jika Magulus belum kapok sebelum ada rekan yang tewas. Bahkan kali ini dia kembali tak membeli penawar racun. Armia juga sadar betapa hebatnya Raus. Dan jika saat itu sang MC tak menebas kepala Hydra, mungkin mereka semua akan mati. Melihat Raus merendah, Lyra pun berkata jika mereka tetap kesulitan menghadapi Hydra yang sudah kehilangan dua kepalanya. Mendengar hal itu, Raus selalu menanyakan bantuan apa yang mereka inginkan. Armia dengan antusias pun memberitahukan jika cedera Hydra masih belum sembuh sepenuhnya dan apabila Raus ikut maka mereka pasti bisa mengalahkan monster itu. Mendengar Armia memintanya untuk kembali ke pedang petir, Raus pun merasa heran karena sebelumnya ia telah menolak ajakan Magulus. Narusena lalu menanyakan mengapa Armia sangat ingin menyelamatkan Magulus. Mendengar hal itu, Armia pun berkata jika Magulus memang orang yang sedikit bermasalah. Tak hanya sombong, dia juga senang meremehkan, licik, berkarakter buruk, berpikiran sempit, sangat ambisius, nafsu makannya luar biasa, sifatnya pelit dan juga tak suka sikat gigi. Namun meski begitu dia tetap larakan partinya. Setelah menggebrak meja, Narusena pun menanyakan apakah Armia memperlakukan Laus seperti rekan-rekannya di pedang petir. Karena seperti yang diketahui sebelumnya, saat Laus bergabung ke partai pedang petir dia diperlakukan dengan sangat buruk. Mendengar hal itu, Armia pun berkata jika ia tak ingin berbuat hal buruk kepada sang MC. Namun karena takut kepada mereka, jadi Armia pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan jika Armia tak menuruti perintah, mungkin dirinya lah yang akan diusir dari partai. Armia yang menangis pun minta maaf karena ia baru saja menjadi petualang. Ia juga tak mengetahui apakah tindakan Magulus dan yang lainnya benar atau tidak. Namun sekarang ia sudah mengerti jika perbuatan Magulus itu salah. Meski begitu, karena mereka telah menjadi rekan satu partai, jadi Armia tak bisa duduk diam tanpa menolong Magulus. Melihat Armia menangis, Lyra pun menanyakan apakah Laus bisa menerima permintaan maafnya. Dan saat mendengar hal itu, Laus pun langsung mengulurkan tangannya dan berkata jika Armia tak perlu menangis karena yang lalu biarlah berlalu. Setelah Laus menerima permintaan maafnya, Armia pun langsung berterima kasih kepada sang MC. Laus lalu menegaskan jika sekarang ia tak berencana untuk kembali ke pedang petir. Ia juga sudah memberitahukan hal ini kepada Magulus. Mendengar hal itu, Armia pun tertunduk lesu. Tak lama kemudian nampak Mari menghidangkan makanan lezat kepada mereka. Ia juga meminta Armia makan yang banyak karena dia terlihat pucat. Setelah itu, Lyra pun memberitahukan jika Armia adalah anak yang sangat lembut. Dan saat mendengar hal itu, sang MC pun mengingat perkataan Magulus perihal penyembuh baru yang katanya tak berguna. Karena merasa kasihan, jadi Laus pun berkata kepada Lyra jika ia terus berada di pedang petir maka ia akan mendapatkan kenangan yang buruk. Namun karena Lyra tak ingin meninggalkan Armia, jadi mau tak mau ia harus berada di partai pedang petir. Setelah itu nampak Lyra terkejut karena rekan partinya yang baru mirip seperti teman yang bernama Sik. Namun entah mengapa Sik pura-pura tak mengenalnya. Dan saat melihat pedang di punggung Sik, Lyra pun sadar jika pedang itu milik Tuan Ronaldo. Karena hal itu, Lyra pun curiga jika Sik telah mencurinya. Mendengar hal itu, Sik pun langsung membantah dan beralasan jika ia telah mewarisi pedang ini secara resmi dari gurunya. Namun setelah mengatakan hal itu, Sik kembali pura-pura tak mengenal Lyra dan Tuan Ronaldo. Hai, hai. それでいいとしときましょう。シークさん。 Setelah mengatakan hal itu, Lyra tiba-tiba pergi dan entah mengapa ia nampak tersenyum. Scene kemudian berpindah. Nampak Laus memandangi dataran gelap yang merupakan tempat di mana Hydra itu berada. Di sisi lain nampak partai pedang petir kembali untuk mengalahkan Hydra. Setelah itu nampak Narusena dan Raus sedang membasmi monster di labirin.
Awalnya Narusena masih bersemangat untuk melawan monster selanjutnya. Namun tak lama kemudian perutnya tiba-tiba berbunyi yang membuat Narusena tersipu malu. Karena hal itu Raus pun mengajak Narusena untuk makan siang terlebih dahulu. Setelah itu nampak Raus terkejut karena Narusena membawa banyak sekali bekal. Narusena pun memberitahukan jika Nona Mirai telah memberinya bekal yang banyak karena sebelumnya Armia hanya mencicipi makanan itu sedikit. Jadi mereka berdua diminta bertanggung jawab untuk menghabiskan semua makanan ini. Dan setelah itu Raus lalu menjelaskan jika Hydra adalah sejenis monster ganas dan juga monster yang mempunyai racun mematikan. Selain itu seluruh tubuhnya ditutupi sisik kuat yang membuatnya bisa dengan mudah menahan serangan fisik atau bahkan serangan sihir. Mendengar Hydra sekuat itu, jelas saja Narusena nampak terkejut. Ia pun khawatir dengan keselamatan Armia. Mendengar hal itu Raus pun menenangkannya karena parti pedang petir mempunyai reputasi yang bagus. Meski Magulus kelihatan konyol, namun ilmu berpedangnya cukup kuat dan selama tak meremehkan lawannya, dapat dikatakan jika Magulus adalah pendekar pedang yang sangat hebat. Begitupun dengan Saberia, kecepatan serta ketangkasannya adalah yang terbaik. Meski Hydra mempunyai kepala yang banyak dan pandangannya sangat luas, namun Saberia seharusnya bisa mendekatinya dari belakang secara diam-diam. Mendengar hal itu Narusena pun sadar jika penilaian Raus terhadap pedang petir cukup tinggi. Setelah itu karena Narusena sudah bosan menantang labirin yang sama setiap hari, jadi Raus pun mengajak Narusena untuk pergi ke tempat lain. Di sisi lain nampak parti pedang petir sedang melawan Hydra. Setelah Magulus berhasil melukai Hydra, giliran Geek yang akan menyerang. Namun saat Geek akan memenggal kepalanya, entah mengapa ia tiba-tiba mengurungkan niatnya. Ia pun beralasan jika Hydra adalah mangsa Magulus, jadi ia tak ingin merebut panggung itu. Apalagi julukan Magulus si pembunuh Hydra sangatlah cocok baginya. Mendengar hal itu Magulus pun tersenyum dan tersanjung dengan ucapan Geek barusan. Dan setelah itu ia pun kembali menyerang Hydra. Namun sayang serangannya barusan bisa diatasi dengan mudah oleh monster tersebut. Di bagian belakang setelah mengobati Saberia, Lyra pun bertanya-tanya apa yang direncanakan oleh Geek. Lyra juga merasa jika saat ini tenaga Hydra sudah sangat terkuras. Gerakannya juga melambat dan asalkan Saberia berhasil menarik perhatiannya, serangan langsung Magulus pasti bisa memberikan cedera yang cukup besar. Selain itu serangan sihir Armia juga sangat berguna. Dan selama bisa terus menyerang seperti ini, mereka pasti bisa mengalahkan Hydra. Namun sesaat kemudian, setelah terkena serangan, Armia pun nampak histeris yang membuatnya langsung pingsan. Setelah itu nampak aura hitam keluar dari tubuh Armia. Melihat mereka penasaran dengan aura hitam tersebut, Geek pun menjelaskan jika aura hitam itu disebut dengan ketakutan. Diketahui jika para monster akan menelan ketakutan manusia dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dan biasanya hal ini tak bisa dilihat oleh mata manusia. Dan tak lama kemudian mereka lagi-lagi dibuat terkejut dengan munculnya aura hitam yang menuju ke arah Hydra. Setelah menyentuhnya, Lyra pun sadar jika aura ini adalah mana. Dan seharusnya mana ini hanya ada di bagian terdalam labirin. Setelah menyerap aura hitam itu, nampak Hydra bermutasi menjadi monster yang lebih kuat. Bahkan kepalanya yang terpotong sekarang sudah tumbuh kembali. Dengan wajah terkejut Lyra pun menjelaskan jika monster bisa bermutasi dengan menyerap kekuatan sihir yang cukup besar. Dan terkadang kemampuannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Melihat kejadian ini, Geek pun menyarankan Magulus untuk mundur. Namun karena ketua pedang petir itu sangat keras kepala, jadi ia pun menolaknya dan berencana akan memenggal kepala Hydra. Namun sayangnya saat dia melancarkan serangan, pedangnya tiba-tiba patah. Dan saat Hydra akan membalas serangan, hal mengejutkan pun terjadi. Beruntung Raus tiba-tiba datang menolongnya. Karena Raus adalah seorang penyembuh, jadi Geek pun memintanya untuk menolong Armia. Melihat kedatangan sang MC, Lyra pun menjelaskan jika cedera Armia cukup parah. Terlebih lagi karena Armia adalah seorang penyihir, biasanya heal tak begitu berefek kepada mereka. Namun sesaat kemudian Raus tiba-tiba menggunakan healnya. Melihat hal itu Lyra pun nampak terkejut karena sang MC menggunakan heal untuk mengobati cedera yang parah seperti ini.
Dan saat MC menggunakan heal berkali-kali, Lyra yang merasa heran pun menanyakan apa yang telah dilakukannya. Saberia pun menjelaskan jika Rose sedang melakukan heal tumpang tindih. Dan saat mendengar hal itu, Lyra pun menjelaskan jika hal ini tak akan berefek. Namun sesaat kemudian kondisi Armia tiba-tiba membaik yang membuat Lyra langsung terkejut. Ia pun bertanya-tanya siapakah Rose yang sebenarnya. Ketika sadar, Armia pun merasa senang dengan kedatangan Rose. Dan setelah mengucapkan terima kasih, nampak Armia kembali pingsan. Melihat Narusena yang khawatir, Rose pun menenangkannya karena Armia hanya tertidur. Tak lama kemudian Geek lalu memberitahukan jika Hydra ingin melawan Rose. Mendengar hal itu, sang MC pun merasa jika Hydra mulai mengingat siapa dirinya. Karena Narusena memaksa ingin membantunya, jadi mau tak mau Rose pun mengizinkannya untuk bertarung. Namun dia tak boleh memaksakan diri. Dan jika merasa bahaya, dia harus segera mundur. Geek juga meminta parti pedang petir untuk tak mendekat karena sangat berbahaya. Mereka pun menyetujuinya, termasuk Magulus karena pedangnya telah patah. Tak lama kemudian nampak Rose dan Narusena melakukan serangan gabungan. Disusul Geek yang menyerang dengan senjatanya. Melihat Geek berhasil memotong kepala Hydra, Magulus yang merasa heran pun menanyakan mengapa pedangnya tak patah. Lyra lalu menjelaskan jika pedang yang dipakai Geek adalah pedang sihir. Diketahui jika pedang itu adalah pedang legendaris yang punya kekuatan mengerikan. Mengetahui Geek mempunyai pedang seperti itu, jelas saja Magulus bertanya-tanya siapakah dia yang sebenarnya. Tak lama kemudian nampak Narusena menyerang dengan tinjunya. Namun karena kulit Hydra sangat keras, jelas saja serangannya tak akan mempan. Dan sayangnya Narusena pun pada akhirnya terkena serangan. Melihat Narusena pingsan, jelas saja Rose merasa khawatir. Sang MC juga merasa jika Hydra ingin bertarung melawan dirinya. Mendengar hal itu, Magulus yang merasa heran pun merasa jika Hydra telah menjadikan Narusena sebagai sandera. Dan monster itu juga meminta Rose untuk bertarung sendiri dengannya. Saberia pun merasa heran mengapa monster itu bisa sepintar ini. Mendengar hal itu, Lyra pun menjelaskan jika monster yang bermutasi bukan hanya memperkuat tubuhnya, mereka juga bisa meningkatkan kepintaran dan tingkat kekejamannya juga akan ikut berkembang. Dan pada akhirnya Rose pun akan melawan Hydra seorang diri. Namun sayangnya setelah pertarungan singkat, nampak Rose mengalami kekalahan. Namun tak lama kemudian di saat Rose memanggil nama Narusena, dia tiba-tiba bangkit dan mengeluarkan aura yang sangat pekat. Melihat hal itu, mereka pun tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bersamaan dengan itu nampak seorang kakek tua yang merasakan kekuatan Rose mengatakan jika langkah baiknya sang MC bisa terus tertidur. Dan tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat kejadian itu, jelas saja Geek merasa terkejut. Dan tak lama kemudian nampak Rose tiba-tiba pingsan. Tak lama kemudian Rose pun terbangun dan melihat Narusena sembuh dari lukanya. Ternyata Narusena berhasil selamat karena Lyra telah memberinya penawar racun. Karena penawar racun itu sangat mahal, jadi Lyra pun meminta sang MC untuk menggantinya. Bersamaan dengan itu nampak Magulus memuji kehebatan Rose. Ia juga berkata jika selama ada sang MC, maka monster sesulit apapun bukanlah tandingan parti pedang petir. Magulus juga akan membagi rata penjualan batu sihir ini dengan mereka bertiga. Bertiga yang dimaksud ialah Magulus, Saberia, dan Rose. Magulus juga tak ingin membagi hasil dengan Geek dan Lyra karena beranggapan jika mereka tak melakukan apapun. Saberia dan Rose juga tak ingin berbagi dengan Armia karena dia sama sekali tak berguna. Dan dengan kejamnya Rose akan menjual gadis itu kepada seseorang yang senang memainkan boneka. Mendengar hal itu, jelas saja Rose merasa kesal. Dan secara tiba-tiba melihat Narusena memukulnya, Magulus pun akan melaporkan gadis itu karena telah melanggar aturan dari guild yang melarang pertarungan antar petualang. Namun saat Magulus menanyakan apakah mereka melihat kejadian ini, Geek dan Lyra pun pura-pura tak melihatnya. Namun karena Saberia berkomplotan dengan Rose, jadi ia akan bersaksi dan akan melaporkan mereka. Mendengar hal itu, Geek berbalik mengancam jika ia akan melaporkan orang yang berencana memperdagangkan manusia. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika Magulus berniat menjual Armia kepada bangsawan maniak. Karena hal ini merupakan pelanggaran yang sangat berat, Geek pun akan membawa mereka berdua.
Ternyata Gek adalah petualang direk dari guild petualang ibu kota. Gek juga merupakan nama palsu karena nama aslinya adalah Sik. Amher selalu menanyakan mengapa petualang direk dari ibu kota bisa datang ke kota kecil ini. Diketahui jika petualang direk berhak melarang petualang lain. Karena keamanan di kota ini terus memburuk karena ulah beberapa petualang, jadi Sik pun datang untuk memastikan kondisinya. Dan pada akhirnya ia pun bertemu dengan Magulus dan Saberia. Karena mereka berniat memperdagangkan manusia, jadi tentu saja mereka berdua akan dihapus dari guild petualang. Selain itu, mungkin mereka akan dihukum kerja paksa seumur hidup. Mendengar hal itu jelas saja mereka berdua nampak terkejut. Tak lama kemudian Raus ingin berbicara dengan Sik. Ternyata MC kita satu ini meminta Sik untuk memaafkan mereka berdua. Raus selalu menjelaskan jika dulunya mereka juga memiliki pemikiran menjadi petualang. Hanya saja ada satu momen yang membuat tujuan mereka berubah dan ingin menjadi petualang terhebat. Mereka mulai mengharapkan reputasi dan berharap mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi karena hal itu Raus pun meminta Sik untuk memberi mereka satu kesempatan lagi. Dan pada akhirnya atas saran dari sang MC, Sik pun membebaskan mereka. Namun mereka harus pergi sejauh mungkin dari kota ini. Mendengar Lira menanyakan keputusannya, Sik pun menjelaskan sekalipun mereka dihapus dari guild, belum tentu bisa membuat mereka bertobat. Jadi lebih baik membiarkan mereka lanjut menjadi petualang dan diawasi. Karena kota ini tak mempunyai petualang direk, jadi Sik pun akan berjaga di sini untuk sementara waktu. Di sisi lain, nampak Narusena meminta maaf kepada Raus karena dirinya bersikeras untuk membantu mereka. Namun Raus tak mempermasalahkannya karena dirinya merasa jauh lebih baik. Di sisi lain, Sik memberitahukan kepada Lira jika ia akan mengawasi cabang marmot. Guild di ibu kota merasa bahwa penanggung jawab di cabang marmot sedang berulah. Jadi karena hal itu, Sik pun meminta Lira untuk membantunya. Tak hanya itu, dia juga ingin membantu party dengan Lira. Lira pun setuju namun dengan syarat Armia harus bergabung ke party ini. Hal itu ia lakukan karena Lira sangat mengkhawatirkan Armia. Sik pun menyetujuinya karena orang yang ingin dia awasi sekarang bertambah banyak. Setelah itu, nampak Raus dan Armia mengetahui jika mereka bertiga telah membentuk party. Raus pun mengucapkan selamat kepada Armia karena dia sudah menemukan rekan baru. Scene kemudian berpindah. Nampak Raus dan Narusena akan pergi ke guild untuk menukarkan batu sihir yang didapat dari Hydra. Raus juga menanyakan apakah Narusena ingin menerima quest. Diketahui selain menjual batu sihir, petualang juga bisa mendapatkan uang dari quest. Quest yang dimaksud antara lain mengalahkan monster, mengumpulkan peralatan, atau bertindak sebagai pengawal. Raus ingin Narusena menjalankan quest untuk dijadikan sebagai pengalaman. Merasa jika sang MC perhatian kepadanya, jelas saja Narusena langsung memerah. Setelah itu mereka pun pergi ke guild. Namun saat sampai di sana, entah mengapa mereka mendapatkan tatapan tajam dari para petualang. Dan ternyata para petualang sudah mendengar rumor jika Raus telah mengalahkan Hydra. Dan mereka tentu saja bertanya-tanya, apakah benar Raus si pecundang berhasil mengalahkan monster itu. Setelah memberitahukan masalah ini kepada Narusena, Raus pun memintanya untuk berhati-hati karena tak jarang banyak penjahat yang ingin mencuri batu sihir Hydra. Dan tak lama kemudian nampak seorang petualang bernama Marnel datang menghampiri mereka. Melihat Raus nampak waspada, Marnel pun meminta teman-temannya untuk pergi. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata Marnel ingin meminta maaf perihal Margulis. Meski mengetahui Margulis memiliki karakter buruk, namun dirinya tak bisa membantu Raus. Padahal mereka juga mengetahui jika sang MC telah menerima perlakuan tak adil. Namun Marnel dan yang lainnya masih terus mencari alasan untuk tak membantu sang MC. Dan karena alasan itu ia pun ingin meminta maaf. Terlebih lagi ia dan para petualang yang lain sering menghinanya. Mendengar hal itu Narusena yang kesal pun berkata, jika ingin benar-benar meminta maaf, maka mereka harus berlutut di depan Raus selama 3 hari 3 malam. Mendengar hal itu, jelas saja Marnel merasa terkejut. Narusena kembali berkata jika hal itu tak ada apa-apanya dibandingkan Raus yang menjalani hidup dengan penuh penderitaan. Setelah itu Raus pun berkata jika memang benar ia yang telah mengalahkan Hydra. Namun meski begitu ia tetap seorang penyembuh dan memiliki banyak sekali kekurangan. Dan Raus si pecundang pada akhirnya tetaplah orang yang tak berguna. Dan karena
Karena hal itu, Raus pun meminta mereka tetap memanggilnya si pecundang. Meski mereka terkejut dengan perkataan Raus, namun Maramil tetap menyanggupinya. Dan ia juga berkata, jika Raus mendapatkan masalah maka dia tak perlu sungkan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu nampak Amhers merasa kagum dengan batu sihir milik Hydra. Terlebih lagi batu sihir itu telah bermutasi yang membuat harga jualnya meningkat 10 kali lipat. Dan karena banyak kejadian aneh belakangan ini, apalagi Raus pernah bertemu manusia setengah monster di lantai awal labirin, jadi ia pun beranggapan jika ada sesuatu terjadi di dalam labirin. Mendengar Amhes mengatakan hal serupa, Raus pun menanyakan apakah Guild tak mengutus parti penjelajah untuk pergi menyelidikinya. Namun sesaat kemudian nampak Hansam datang menemui mereka. Setelah itu Raus pun melaporkan kejadian aneh yang terjadi belakangan ini, mulai dari monster tingkat menengah yang muncul di lantai awal, serta monster yang bermutasi di luar labirin. Namun saat membaca laporan itu Hansam malah tak menghiraukannya dan menganggap jika Guild tak ada waktu untuk mengurus masalah kecil seperti ini. Mendengar hal itu Raus pun berkata, jika masalah ini dibiarkan maka ada petualang yang terluka. Hansam lagi-lagi tak peduli dan menganggap jika menjadi petualang pasti akan terlibat dalam hal berbahaya. Dan jika Raus sangat takut akan hal ini, maka dia bisa pergi meninggalkan kota. Setelah itu nampak Narusena sangat kesal karena Hansam menyuruh Raus pergi dari kota ini. Apalagi ia bersikap so hebat. Dan saat mendengarnya Amhers pun tak merasa heran karena Hansam memang orang seperti itu. Terlebih lagi dia adalah orang yang mewakili Tuan Miss untuk mengurus cabang ini. Singkat waktu, nampak Raus dan Narusena sedang memilih quest. Narusena pun nampak tertarik dengan quest membunuh monster. Namun Amhers tak menyarankannya karena lawannya ialah monster Phoenix. Karena jika hanya mengandalkan penyembuh dan sineman bela diri saja adalah tindakan bunuh diri. Dan jika mereka ingin menerima quest ini, maka di dalam partinya harus ada petarung, penyihir, dan setidaknya ada penyembuh yang bisa melakukan heal area luas. Dan saat mendengar hal itu, mereka pun mengingat sesuatu. Ternyata mereka ingin mengajak Zeke, Lyra, dan Armia. Singkat waktu, Lyra dan Zeke pun menerima permintaan MC. Apalagi Zeke menganggap quest ini sebagai kesempatan untuk mengawasi Raus. Setelah Lyra, Zeke, dan Armia setuju, mereka pun akan berangkat besok pagi. Namun sebelum itu, mereka akan membeli peralatan yang diperlukan. Dan sesaat kemudian, ternyata orang yang memeluk Narusena ialah seorang wanita bernama Ralma. Narusena pun merasa heran mengapa dia berada di sini. Mendengar hal itu, Ralma pun berkata jika ia adalah penyihir yang merangkap menjadi petualang dan ia juga dikenal sebagai dewa api. Dan karena alasan itu, tak aneh jika ia muncul di kota labirin seperti ini. Namun saat mendengar hal itu, Narusena pun merasa jika dia pasti disuruh oleh ayahnya. Ternyata perkataan Narusena benar adanya. Ralma pun mengaku jika ayahnya telah memintanya kemari untuk mengecek kondisinya. Dan sesaat kemudian, ternyata mereka adalah guru dan murid. Raus pun mengungkapkan jika ia pernah berlatih di bawah bimbingan Ralma. Ia juga menanyakan mengapa Narusena bisa mengenal gurunya. Narusena pun menjawab jika Ralma merupakan teman ayahnya. Dan sesaat kemudian Ralma kemudian meminta Raus untuk pergi karena ia ingin berbicara urusan rumah dan Narusena. Namun Raus menolak karena ia dan Narusena merupakan teman satu party. Sang MC juga beranggapan jika mungkin saja gurunya disuruh oleh ayah Narusena untuk membawanya kembali secara paksa. Mendengar hal itu, Ralma pun menanyakan apakah Raus bisa menghentikannya. Dan sesaat kemudian, melihat Raus menghindari serangannya, Ralma pun merasa jika muridnya bertambah hebat. Narusena lalu berkata jika ia tak kabur dari rumah karena sebelumnya ia telah meninggalkan surat untuk mereka. Dan isi suratnya, Narusena akan pergi ke tempat kakak dan meminta orang tuanya tak perlu khawatir. Dan saat mendengar hal itu, tentu saja mereka merasa terkejut. Ralma juga tak habis pikir karena Narusena memanggil seorang pria yang tak dikenal dengan sebutan kakak. Ia bahkan akan pergi menemuinya dan menyuruh
orang tuanya tak perlu khawatir. Setelah itu Ralma pun menanyakan mengapa Narusena mendadak meninggalkan rumah. Dan saat mendengar hal itu, dengan wajah malu-malu ia pun menjawab jika hal ini karena raus. Narusena juga tak bisa menjawab dengan jujur jika sebenarnya ia telah mengutus orang untuk mengawasi sang MC. Dan saat mengetahui dia diusir dari pedang petir, tanpa pikir panjang Narusena langsung meninggalkan rumah. Setelah itu Raus pun berkata jika Narusena lebih baik pulang dulu karena menjadi seorang petualang membutuhkan persetujuan orang tua. Namun saat mendengar hal itu Narusena tiba-tiba menangis karena Raus menyuruhnya pulang. Raus pun langsung membantah dan menganggap jika Narusena telah salah paham. Melihat kesalahpahaman ini, Ralma pun berkata jika Raus tak menyuruhnya pulang. Apalagi ayahnya tak menentang Narusena untuk menjadi petualang. Hanya saja mereka sangat cemas karena dia mendadak pergi dari rumah. Dan setelah itu Ralma pun akan melaporkan kepada ayahnya jika Narusena baik-baik saja. Karena masalah ini telah selesai, jadi Ralma pun meminta Raus untuk mengambil minuman. Setelah Raus pergi, Ralma lalu berkata jika Raus sama sekali tak peka dengan perasaan Narusena. Dan saat mendengar hal itu, jelas saja Narusena langsung memerah. Ia pun memuji Raus jika dia adalah sosok yang sangat hebat. Terlebih lagi dia selalu mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Bahkan dia rela menjalankan quest agar ia mempunyai pengalaman. Melihat Narusena sangat tulus kepada Raus, Ralma pun berkata jika ia tak mengetahui bagaimana perasaan Raus sebenarnya. Namun meski begitu dia telah banyak berubah. Bahkan sekarang dia berani melawannya demi seseorang. Dan dia bisa menjadi seperti ini karena berkat Narusena. Setelah urusan dengan mereka berdua selesai, Ralma pun akan melakukan urusan penting. Ternyata dia ingin mengetahui apa yang direncanakan oleh Tuan Miss. Keesokan harinya, nampak mereka berangkat untuk menjalankan quest. Singkat waktu nampak mereka berada di labirin. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun sampai di ruangan yang belum pernah dijelajah petualang lain. Karena tempat ini baru ditemukan dan belum pernah dijelajah, jadi pasti ada harta karun emas atau peralatan yang tak bertuan. Namun karena tempat ini baru ditemukan, jadi pastinya ada monster iblis yang sangat kuat. Tak lama kemudian, Raus melihat jejak terbakar oleh suhu tinggi di tempat itu. Merasa jika Phoenix pasti ada di sekitar sini, Raus pun melemparkan batu ke arah depan. Ia pun berkata jika Phoenix adalah monster iblis yang mempunyai kesadaran wilayah yang sangat kuat. Dan benar saja karena sesaat kemudian di sisi lain, nampak Amers melihat Ralma datang ke kuil, dan tanpa pikir panjang ia pun langsung menyambutnya. Melihat sikap wanita itu yang sangat ramah, Ralma pun merasa heran. Ternyata Amers bersikap ramah karena menyadari jika Ralma ialah petualang yang melampaui tingkat 1. Hal itu karena dia memakai perhiasan yang tak biasa dan peralatan penyihir yang pastinya mahal. Ralma lalu mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan kepala cabang di tempat ini. Mendengar hal itu, Amers pun menanyakan apakah dia sudah membuat janji dengan beliau. Dan saat mendengar jika Ralma ingin membunuh kepala cabang, jelas saja Amers langsung menolak. Bahkan ia mengatakan jika wanita berambut merah itu sangat bodoh. Mendengar hal itu, Ralma yang tak punya pilihan lain pun akan mengandalkan kekuatan fisik. Melihat Ralma mengeluarkan sihir, jelas saja Amers langsung panik. Dan sesaat kemudian, beruntung Hansam tiba di sana. Ia pun memberitahukan kepada Amhers jika wanita ini adalah dewa api, dan jika dia menunjukkan kemampuan aslinya, maka seluruh gedung ini akan menjadi abu. Mendengar hal itu, Amhers pun ketakutan dan langsung pergi dari sana. Sin kembali ke dalam labirin. Karena Phoenix terus-terusan terbang, hal itu pun membuat mereka kesulitan untuk menyerangnya. Namun meski begitu, Narusena nampak tersenyum karena monster itu juga tak akan bisa menyerang. Namun sesaat kemudian, beruntung Raus dengan cepat menolong Narusena. Sang MC lalu memberitahukan meski biasanya Phoenix menyerang dengan paru dan cakar, namun dia juga bisa menyerang lawan dengan bola api. Mendengar hal itu, Narusena pun nampak kesal karena monster itu sangat licik. Di sisi lain, nampak Ralma menanyakan kepada Hansam mengapa di kota ini banyak sekali preman. Ia juga menanyakan apakah Hansam yang mendatangkan mereka kemari. Terlebih lagi di kota ini ada bangunan yang mencurigakan.
Mendengar hal itu, Hansam pun langsung membantah. Ia juga berkata jika bangunan itu tak ada hubungannya dengan kuil. Dan saat mendengar jika Ralma menuduhnya karena intuisi, Hansam dengan wajah tertawa pun berkata jika hal itu tak bisa dianggap sebagai bukti. Namun karena di kota labirin Guild Petualang adalah organisasi yang memiliki kekuatan mutlak dan menjadi kepala cabang sama saja dengan menjadi raja, jadi mereka pasti tahu apa yang terjadi di kota ini. Mendengar hal itu, Hansam pun beralasan jika ia hanya menjadi pengikut kepala cabang. Dan saat melihat Ralma kesal dengan jawabannya, Hansam malah memintanya untuk pergi dari tempat ini. Mendengar hal itu, Ralma pun semakin curiga dan menganggap jika kepala cabang tak ingin petualang tinggal di kota ini. Ia juga merasa jika para petualang yang banyak dibutuhkan malah harus siap hilang dalam waktu dekat. Dan setelah mengatakan semua itu, Ralma pun beranggapan jika ada kekacauan di dalam labirin. Di sisi lain, nampak Phoenix terus-terusan menembakkan bola api. Dan jika terus seperti ini, maka area sekitar mereka akan menjadi lautan api. Dan hal itu pasti membuat tempat ini kekurangan oksigen, yang membuat mereka tak akan bisa tinggal di sini lebih lama. Karena tak bisa terus diam begitu saja, Zeke pun akan menjalankan rencananya. Ia kemudian minta Armia untuk menyerang dengan sihir air jarak jauh dan menargetkan sayapnya. Meski serangan itu tak bisa membuatnya terjatuh, namun seharusnya dia akan terbang lebih rendah. Dan saat itu juga ia akan menyerangnya dengan pedang. Selain itu, karena Armia butuh waktu lama untuk melancarkan serangan sihir air jarak jauh, jadi Zeke akan melindunginya dan memintanya untuk tak perlu takut karena semua orang akan mendukungnya. Jadi Armia pun akan berusaha sekuat tenaga. Setelah itu mereka bertiga pun akan mengalihkan perhatian Phoenix, sedangkan Armia mempersiapkan serangan jarak jauh. Dan sesaat kemudian, meski berhasil mengenainya, namun serangan Zeke kurang dalam. Hal itu membuat Phoenix masih bisa bertahan. Di sisi lain, Hansam yang mendengar kekacauan labirin pun membenarkan kejadian itu. Ralma kembali berkata jika yang paling dikhawatirkan dari kejadian ini adalah mutasi monster iblis. Dan seharusnya Hansam sudah menyadari betapa banyaknya mana yang memenuhi kota dan sekitarnya, termasuk di dalam labirin. Scene kembali ke tempat sang MC. Nampak Phoenix bermutasi dan tentu saja berubah menjadi lebih kuat. Mereka pun tak menyangka jika kejadian langka seperti ini akan dijumpai 2 kali dalam waktu beberapa hari, karena biasanya hal ini tak pernah terjadi. Melihat hal itu, nampak Armia sangat shock karena ia kembali melihat monster yang menakutkan seperti itu. Melihat Armia kena mental, Lyra pun nampak khawatir karena jika dia mengalami ketakutan yang sangat hebat, maka bisa membuat monster iblis menjadi lebih kuat. Hal itu membuat Lyra bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan untuk membuat Armia mengatasi ketakutannya. Setelah itu nampak Phoenix menuju ke arah Armia. Lyra pun memintanya untuk lari, namun sayang Armia tak bisa menggerakkan kakinya. Dan sesaat kemudian, beruntung Zeke datang tepat waktu. Seperti yang Zeke katakan sebelumnya, jika ia tak akan membiarkan Phoenix itu melukai Armia. Setelah kembali menahan serangan Phoenix, Zeke pun meminta Armia untuk berdiri karena mereka membutuhkan kekuatannya untuk mengalahkan monster itu. Dan sesaat kemudian Armia pun bangkit setelah mendapatkan dorongan motivasi dari Lyra dan juga Zeke. Di sisi lain, nampak Ralma merasa kesal karena Hansam berpura-pura bodoh dan tak mau mengaku. Namun ia sudah menduga jika mereka akan bersikap jujur kepadanya. Setelah itu ia pun mendatangi salah satu bangunan tersebut dan mencoba memeriksanya dengan sihir. Dan ia pun merasa jika benda ini bukanlah benda biasa. Di sisi lain nampak Narusena mencoba menyerang dengan tinjunya. Namun sayang serangannya sama sekali tak mempan. Dan saat Phoenix itu kembali menyerang, beruntung Raus dengan cepat menolongnya. Namun karena monster itu sangat panas, hal itu pun membuat pedang sang MC meleleh dalam sekejap mata. Di sisi lain Armia masih mempersiapkan serangan sihirnya. Lyra pun mencoba membantu dan mengeluarkan sihir penyembuh. Dan sesaat kemudian nampak Lyra terkejut karena Armia mampu menggunakan panah es. Dan sesaat kemudian, meski berhasil mengenainya, namun Phoenix itu kembali terbang tinggi yang membuat Zeke tak bisa menjangkaunya. Melihat hal itu, Narusena pun naik melalui puing-puing yang membuatnya berhasil menjangkau monster itu. Dan sesaat kemudian, dengan kombinasi antara Narusena dan Raus, pada akhirnya Phoenix itu berhasil dikalahkan. Setelah itu mereka pun memuji Armia karena berkat serangannya barusan mereka bisa mengalahkan sang Phoenix.
Mendengar hal itu, Armia pun meneteskan air mata dan berterima kasih kepada semuanya. Setelah itu nampak Sik merasa kecewa karena Raus tak mengalami perubahan apapun. Dan karena hal itu, Sik pun akan mengamatinya beberapa waktu lagi. Scene kemudian berpindah. Nampak Ralma menanti kedatangan mereka. Ia juga mengetahui jika mereka telah menjalankan kuasa untuk mengalahkan Phoenix. Ia mengetahui hal ini dari seorang wanita di Guild, dan tak lain wanita itu adalah Amherst. Karena Raus berhasil mengalahkan Phoenix itu dan mendapatkan imbalan, jadi ia pun meminta sang MC untuk mentraktirnya minum. Setelah itu mereka pun makan bersama. Dan mungkin karena efek mabuk, Ralma malah membocorkan jika Narusena adalah putri dari keluarga bangsawan Lestria. Mendengar hal itu, sang MC pun mengingat jika ia pernah menolong putri dari keluarga tersebut. Dan pada akhirnya Raus pun sadar jika gadis yang ia tolong waktu itu adalah Narusena. Di sisi lain, nampak Hansa melaporkan kepada Miss jika telah terjadi lagi mutasi monster. Ia juga menyampaikan jika Dewa Api Ralma telah datang ke kota ini. Setelah itu nampak Narusena protes karena batu sihir hasil dari mengalahkan Phoenix cuma dihargai satu kantong kecil. Apalagi monster iblis itu memiliki tingkat kesulitan super dan batu sihirnya juga telah bermutasi. Namun saat mendengar hal itu, Amherst nampak tersenyum dan meminta Narusena untuk melihat dulu apa yang ada di kantong tersebut. Dan sesaat kemudian, ternyata di dalam kantong itu berisi koin emas. Karena jika Amherst membayar Narusena dengan koin perak, maka jumlah koin itu akan sangat banyak dan mereka tak akan bisa membawanya. Tak lama kemudian Raus pun meminta Narusena untuk segera menyimpan uangnya. Dan setelah memberi Amherst hadiah, entah mengapa sang MC langsung pergi dari sana. Melihat sikap Raus, Amherst pun menanyakan apa telah terjadi sesuatu kepada mereka berdua. Setelah itu kita diperlihatkan pertunjukan jalanan yang sedang menceritakan sebuah kisah, dan di kisah itu ada entitas yang bernama naga keji yang ingin menguasai seluruh makhluk di dunia. Dan demi mengalahkan naga keji yang bangun setiap 200 tahun sekali, seorang pahlawan datang untuk menyelamatkan dunia. Anak-anak yang menonton pertunjukan boneka itu pun sangat antusias dan mengatakan jika pahlawan yang akan menang. Scene kemudian berpindah. Melihat Raus terus-terusan diam, Narusena pun menanyakan apakah sang MC ingin menyewa rumah dan tinggal bersama. Mendengar hal itu, Raus pun nampak terkejut dan merasa jika hal ini sangat mendadak. Narusena menanyakan hal ini karena uang yang mereka miliki cukup banyak untuk menyewa rumah. Bahkan mereka saat ini tak hanya sanggup menyewa rumah tapi juga bisa membelinya. Mendengar hal itu, Raus selalu menanyakan apakah Narusena tak puas dengan penginapan Nona Merai. Narusena pun langsung membantah dan mengatakan jika makanan di sana sangat enak dan tempat tinggalnya juga sangat nyaman. Namun karena penginapan itu sangat ramai sehingga sering terasa berisik. Dan dengan wajah memerah, Narusena pun berkata di dalam hati jika dirinya ingin tempat yang tenang untuk berbincang panjang lebar dengan Raus, bukan di bar yang berisik, melainkan di kamar yang tenang sambil meminum minuman panas. Dan setelah berbincang dengan penuh kehangatan, perlahan muncul perasaan yang tak terkendali di dalam hati mereka berdua. Dan sesaat kemudian, setelah menghayal tentang hal itu, jelas saja Narusena nampak memerah. Namun saat mendengar jawaban Raus yang mengatakan jika menyewa rumah sekarang terlalu awal, jelas saja membuat Narusena merasa terkejut. Sang MC juga ingin uang ini dipakai untuk keadaan darurat. Terlebih lagi Sik saat itu menginginkan party ini untuk dibentuk secara resmi. Meski Raus belum menyetujui rencana Sik, namun mereka tentu saja tak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Singkat waktu, pada malam harinya nampak mereka merayakan terbentuknya party. Setelah memakan hidangan Nona Merai, Armia pun ngantuk berat yang membuat Lyra akan mengantarnya ke kamar. Dan tak lama kemudian Narusena pun menghentikan Lyra karena ia ingin membahas sesuatu dengannya. Setelah mendengar hal itu, Lyra pun tak menyangka karena Narusena sangatlah berani. Namun karena Raus menolak, Narusena pun pesimis jika dia tak menyukainya. Mendengar hal itu, Lyra pun tak setuju dengan pendapat Narusena karena menurutnya Raus jelas-jelas sangat menghargainya. Dan alasan dia menolak mungkin karena Raus masih malu-malu. Lyra juga berpendapat jika semua pria punya kepribadian yang berbeda-beda dan Narusena harus memastikan dengan jelas baru bisa mengetahuinya.
Mendengar hal itu, Narusena pun nampak antusias karena Lyra mempunyai pengalaman cinta yang melimpah dan berdiskusi dengannya seharusnya akan lebih cocok. Mendengar hal itu, Lyra pun nampak terkejut karena Narusena menilai dirinya seperti itu. Di sisi lain, nampak Rose menceritakan perihal Narusena yang ingin menyewa rumah dengannya. Dan saat mendengar jika Rose menolak ajakan Narusena, Sik pun menanyakan apakah sang MC membenci gadis itu. Mendengar hal itu, sontak Rose langsung membantah. Terlebih lagi, Narusena telah memberinya keberanian agar ia bisa terus menjadi petualang. Dan sebenarnya Narusena lah yang berinisiatif untuk mencarinya serta membentuk party. Dan karena alasan itu, mana mungkin ia membenci Narusena. 君はナルセーナのことを好きなんじゃない？それは、Melihat ekspresi Rose, Sik pun merasa jika dia tak mahir mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, nampak Lyra juga menceritakan kisah percintaannya. Diketahui jika Sik juga tak mahir mengungkapkan perasaannya. Karena hal itu, Lyra pun tak mengetahui apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dan saat mereka pertama kali bertemu, saat itu mereka masih berada di ibu kota dan berada di satu party yang sama. Kemudian karena ia sangat cantik, jadi banyak pria yang mengejarnya. Salah satunya ada yang bergabung dengan party demi mendekati dirinya. Tak lama kemudian Armia tiba-tiba bangun dan mengatakan jika Magulus ingin mengajar Lyra jika ada kesempatan. Melihat Armia terbangun, jelas saja mereka nampak terkejut. Ternyata Armia sangat tertarik dengan topik yang mereka bicarakan. Karena jiwa keingintahuannya, jadi membuatnya tak mengantuk lagi. Setelah itu Lyra pun melanjutkan ceritanya. Di saat Sik dan yang lain melakukan kerja dinas, orang yang mengajarnya malah melakukan hal demikian. おとなしくしろ。 Beruntung Lyra cukup kuat sehingga pukulannya membuat orang itu langsung pingsan. Karena perbuatan jahatnya tak berhasil, jadi awalnya Lyra tak berencana untuk mempermasalahkannya. Namun Sik berbeda dengannya. Dia tak bisa memaafkan dirinya sendiri yang membiarkan pria seperti itu bergabung ke dalam party. Jadi setelah Sik mengusir pria itu dari party, dia juga ikut menghilang dari hadapannya. Di sisi lain, nampak Sik juga menceritakan hal yang sama dengan apa yang diceritakan Lyra sebelumnya. Dan sebenarnya selama ini ia tak bisa memaafkan dirinya sendiri, namun Lyra malah memaafkannya. Di sisi lain, nampak Lyra sangat kesal karena Sik sama sekali tak memahami isi hatinya. Namun sesaat kemudian, 好きなんだ、あの人のこと。シーラ？ ternyata Sheila juga ada di sana karena mereka telah memesan makanan. Di sisi lain, Sik pun menanyakan mengapa Rose yang menyukai Narusena malah menolak tawaran untuk tinggal dengannya. Rose pun menjawab jika ia sangat bahagia saat mendengar jika Narusena ingin tinggal bersamanya. Namun sang MC ingin memastikan satu hal dulu apapun yang terjadi. Tak lama kemudian Amers datang untuk melaporkan penyelidikan yang diminta Rose sebelumnya. Melihat hal itu, Sik pun merasa heran mengapa Amherst yang merupakan pegawai Guild membantu penyelidikan masalah ini. Dia pun menjawab jika ini pekerjaan pribadinya dan tak ada hubungannya dengan Guild. Ternyata laporan itu berisi penyelidikan tentang Narusena. Scene kembali ke pertunjukan jalanan. Diketahui jika sang pahlawan kalah saat bertarung dengan naga keji. Namun tak lama kemudian muncul seorang putri yang mampu menekan naga keji dan membuatnya kembali tertidur. Dan putri itu bernama Putri Tidur. Scene kembali ke tempat sang MC. Amherst pun melaporkan jika sebenarnya Narusena adalah putri tunggal dari pasangan Kon dan Kontes Anelestria. Secara logika dia atau pasangannya seharusnya akan mewarisi gelar ayahnya. Namun suatu hari dia ingin menjadi petualang. Meski tak masalah jika petualang mendapatkan gelar bangsawan, namun menurut Amherst, karena Narusena merupakan seorang gadis, jadi tentu saja orang tuanya tak akan setuju akan hal itu. Diketahui jika Kon Anelestria pernah menentang keputusan Narusena. Namun setelah itu terjadi sebuah hal yang besar. Di sisi lain, nampak Narusena menceritakan jika rambut birunya tak alami karena saat kecil ia sama seperti kedua orang tuanya yang berambut pirang. Namun di suatu pagi saat ia terbangun, rambutnya malah menjadi warna biru. Scene kembali ke tempat Amherst. Rose kemudian memberitahukan jika alasan utama ia tak menyadari bahwa mereka orang yang sama, yaitu
itu warna rambutnya sepenuhnya berbeda. Terlebih lagi warna rambutnya berubah hanya dalam waktu semalam. Amher selalu memberitahukan jika sejak saat itu Conan Alistria tidak lagi menentang putrinya untuk menjadi petualang. Dan menurut Zeke, alasan Conan Alistria tak menentang putrinya karena hidup Narusena tak lama lagi. Setidaknya dia ingin membiarkannya melakukan hal yang disukainya. Namun meski begitu, Amhers merasa ragu dengan pemikiran Zeke. Setelah melaporkan hal ini, Amhers pun meminta biaya penyelidikan. Setelah menerima bayaran, Amhers dengan wajah gembira pun pergi dari sana. Setelah itu, Rao selalu memberitahukan jika Conan Alistria kembali menentang keinginan Narusena, sang MC pun akan meminta gadis itu untuk pulang ke rumahnya. Dan jika setelah pulang Narusena masih ingin menjadi petualang, maka Rao akan memintanya untuk membujuk orang tuanya. Dan tentu saja sang MC juga akan berusaha membantunya. Di sisi lain, Lyra pun merasa heran mengapa putri bangsawan seperti Narusena berlatih keras demi orang yang disukai serta berusaha menjadi petualang untuk membuat party dengannya. Bahkan ia berinisiatif mengajaknya tinggal satu rumah. Dan karena alasan itu, mereka merasa jika Narusena sangat antusias. Dan dalam hal ini, Lyra pun merasa jika ia harus belajar banyak dari Narusena. Setelah itu mereka pun langsung menyuruh Lyra menemui Zeke. Dengan wajah malu-malu, Lyra pun ingin berbicara berdua dengan Zeke. Setelah mereka berbicara berdua, Lyra pun menanyakan apakah ia bisa menjadi rekannya. Karena Zeke tak peka, jadi ia merasa bingung dengan pertanyaan Lyra. Dan saat Lyra berkata jika dirinya ingin menjadi teman hidupnya, baru Zeke menyadari apa yang dimaksud Lyra. Namun saat mendengar jawaban Zeke yang ingin mempertimbangkan hal ini, Lyra pun nampak kesal dibuat. Meski begitu ia merasa bahagia karena mau mempertimbangkan saja sudah termasuk kemajuan besar bagi Zeke. Di dalam Raus pun mengatakan jika dirinya ingin berbicara dengan Narusena besok karena ada hal yang sangat penting yang mau ia katakan. Mendengar hal itu, Narusena dengan wajah memerah pun menyanggupinya. Scene kembali ke pertunjukan jalanan. Meski putri tidur datang untuk menekan keberadaan naga keji, namun sebenarnya ini adalah sebuah tragedi. Karena ingin membuat naga keji tertidur, maka putri tidur harus mengorbankan hidupnya. Namun meski begitu, putri tidur yakin jika pahlawan akan kembali bangkit untuk menyelamatkan dunia ini. Oleh karena itu ia pun bergerak maju dan berdiri di hadapan naga keji. Dan tak lama kemudian dunia ini pun menjadi damai setelah putri tidur mengorbankan dirinya.